Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Netra Kala. Kisah yang berjudul Tumbal Tali Perawan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam kembali datang. Adit sekarang ini hampir benci dengan yang namanya malam hari. Selalu ada ketakutan yang muncul saat semburat warna merah berubah menjadi gelap. Seolah Adit adalah mangsa yang sedang dilepas dan para pemburu sedang bersiap-siap untuk menemukan keberadaan Adit. Malam itu begitu sunyi. Kabar tersiarnya sosok hantu Ningrum benar-benar membuat desa Renggono seolah menjadi tempat yang tidak berpenghuni. Bahkan pengajian yang seharusnya dilakukan di tempat Mbok Sarmin sengaja dibatalkan agar tidak terjadi kejadian seperti semalam. Waktu terus berlalu. Adit tidak kunjung bisa memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sedari tadi dia mendengar ada suara langkah kaki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah. Tepat berada di sisi jendela kamarnya. Adit tidak menggubris itu semua. Dia mencoba tetap tenang dengan menempelkan handset di telinganya agar tidak mendengarkan suara tersebut. Krek. Terdengar jelas sekali. Daun pintu yang sedang dibuka. Adit seketika bangkit. Nuraninya mengatakan kalau itu pasti budenya. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara, Adit berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba melihat. Benar saja Bude Ija tengah berjalan menuju dapur. Rasa penasaran dan kecurigaan benar-benar menyelimuti Adit. Sempat dia berpikir kalau orang di balik semua ini adalah Bude Ija. Berpura-pura ingin ke kamar mandi, Adit berjalan ke arah dapur. Namun ketika sudah sampai di dapur, Adit tidak menemui sosok Bude Ija. Hanya pintu kayu yang berada di ujung dapur sedikit terbuka. Buru-buru Adit melihat. Benar pikir Adit, budenya sedang pergi dari rumah ini, entah sedang menuju kemana. Nekat Adit mengikuti wanita itu. Jalan desa begitu sepi, sesekali Adit bergidik memperhatikan sekitarnya. Untung saja kabut sedang turun. Jadi jika budenya berbalik, dia tidak akan langsung mengenali Adit. Aneh, mau kemana sebetulnya Bude Ija pergi? Batin Adit. Terus saja dia melangkah. Jarak yang tidak begitu jauh membuat Adit harus sedikit bersembunyi. Namun budenya sedari tadi juga tidak menengok ke arah belakang. Sosoknya terus saja berjalan hingga menuju ke arah hutan. Adit berhenti dan langsung jongkok menggeser tubuhnya ke arah semak. Kini Bude Ija sedang berbicara dengan laki-laki yang Adit tidak kenali. Laki-laki itu berpakaian hitam dan mengenakan kupluk di kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Tempat di mana Adit melihat sekumpulan orang membawa tampa berisikan sesajen saat pertama kali datang ke rumah Ningrum. Ada terbesit rasa takut dan ingin kembali, tapi sudah kepalang tanggung. Jika memang Bude yang melakukan ritual ini, maka jelas semua sudah selesai. Esok pagi dia akan memberitahukan semua apa yang dia lihat kepada nenek dan Pak D-nya. Kembali Adit berjalan. Kini dia memberikan jarak yang cukup jauh. Takut suara ranting yang dia injak terdengar oleh mereka berdua. Adit sudah tidak tahu berapa lama dia berjalan. Bodohnya, dia tidak membawa HP untuk merekam semua kejadian ini. Bahkan untuk berjalan saja dia harus berhati-hati karena gelapnya suasana hutan malam itu. Sosok Bude dan orang asing itu sudah berhenti di sebuah pohon besar. Benar dugaannya. Pasti mereka sedang akan melakukan ritual. Terlihat kini laki-laki itu bersimpuh dan menghidupkan dupa. Angin dingin tiba-tiba saja datang, entah dari mana. Bulu kuduk Adit sontak meremang hebat. Nyai, aku datang kembali malam ini. Aku persembahkan darah ayam hitam, ucap laki-laki itu. Dan betapa mualnya Adit. Dia mencium sesuatu yang mungkin itu adalah darah yang ia sebutkan. Namun itu belum seberapa. Mata Adit membulat seketika. Sosok Bude dan laki-laki itu kini melepaskan pakaian masing-masing dan mulai bercumbu. Kaget dengan apa yang dia lihat,
dan tidak mau tahu lebih lanjut, Adit pelan-pelan pergi dari tempat itu. Pikirannya benar-benar kalut, merasa jijik dengan apa yang dia lihat, hingga puk, ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya. Begitu kagetnya dia, tubuhnya tidak bisa bergerak karena shock. Benda putih itu menggeliat. "Mas Adit, tolong mas, tolong Ningrum." Terdengar suara Ningrum yang lirih, tapi terdengar jelas sekali di telinga Adit. Tersadar, Adit langsung berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli kalau budenya tahu atau orang yang bersamanya mendengar suara langkah Adit atau tidak. Buk, Adit terjatuh. Rasanya kakinya sakit sekali. "Sial," umpat Adit. Namun kesialannya tidak berhenti sampai di situ. Kini di depannya ada sosok wanita berbaju gelap dengan rambut panjang yang baunya sungguh memuakkan. Adit yang melihat itu panik. Pergelangan kakinya begitu sakit saat ia mencoba untuk berdiri. "Siapa kamu?" ujar Adit dengan nafas yang ngos-ngosan. Tidak menjawab, wanita itu justru tersenyum. Dia membungkuk persis di depan Adit dan mendekatkan kepalanya di telinga Adit. "Hati-hati, yang punya ikatan dengan setan sudah datang. Tali perawan sudah dapat 1. Kurang 2 lagi, perjaganya juga sudah disiapkan." Ucapannya dengan nada yang begitu mengerikan. Adit benar-benar gemetar ketakutan melihat sosok wanita yang ada di depannya. Adit terus menatap sosok itu tanpa berkedip, seolah takut kalau tiba-tiba wanita itu menghilang atau tertawa cekikikan seperti setan Ningrum. Bau dari wanita itu benar-benar memuakkan, bau apek dan juga bau bangkai yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba saja wanita itu bergerak. Adit langsung terperajat dan bersiap-siap untuk menendang atau apapun agar wanita itu tidak menyentuhnya. Namun ternyata dia melangkah pelan, pergi dengan menyeret kakinya menuju rimbunan pohon. Adit teringat dengan Bude Ija dan buru-buru menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Samar-samar dia mendengar desahan 2 orang yang sedang melakukan persetubuhan. Jelas sekali kalau Bude dan entah siapa itu masih melakukan persenggamaan. Mereka tidak mengetahui keberadaan Adit. Meskipun lututnya terasa lemas, mau tidak mau Adit harus segera pulang. Tujuannya hanya satu saat ini, sesegera mungkin dia harus sampai ke rumah neneknya. Jalanan masih begitu sepi, kabut dan dinginnya malam daerah pegunungan bahkan tidak terasa sama sekali. Peluh keringat masih terus menetes dari dahinya, bahkan bajunya pun sudah terlihat basah. Namun Adit tidak peduli, dia terus saja berjalan menembus keheningan malam. Setelah sampai di rumah, Adit langsung masuk ke dalam kamarnya. Sengaja pintu dapur yang mengarah keluar tidak dia kunci agar tidak menaruh kecurigaan. Terenyak Adit di atas kursi di dalam kamarnya. Adit tidak menyangka kalau Bude Ija bisa melakukan hal seperti itu. Sebatang rokok sudah ia bakar, berharap bisa sedikit menenangkan batinnya. Sialan, gila. Berulang kali Adit mengumpat saat mengingat peristiwa malam ini. Hisapan demi hisapan dia lakukan, menimbang-nimbang apakah sebaiknya dia memberitahukan semua yang barusan dilihatnya kepada Nek Harjo dan Pak D Marwanto. Adit benar-benar bingung. Di satu sisi dia sudah muak dengan semua kejadian yang ia alami. Namun di sisi lainnya, Adit juga merasa tidak nyaman jika nantinya Pak D tahu dan menjadi masalah baru. "Ah, bisa gila kalau seperti ini," ucap Adit sambil mengacak-acak rambutnya. Adit tiba-tiba terdiam. Dia ingat kalau ritual santet atau guna-guna pasti menggunakan media. Bangkit dan mulai mencari barang yang sekiranya mencurigakan. Namun sampai 1 jam lebih, tetap saja Adit tidak menemukan apapun yang aneh di sana. Lelah dengan semua kejadian yang dia alami malam ini, tanpa sadar Adit sudah tertidur pulas. Seolah ada seseorang yang meneriakkan sesuatu dengan keras di telinga Adit. Matanya tiba-tiba saja terbuka dengan cepat. Perasaannya benar-benar merasa tidak nyaman sekali. Mengingat-ingat apa yang membuatnya sedemikian kacau, Adit tersadar bahwa semalam dia sudah memergoki budinya melakukan sesuatu yang menurutnya menjijikan. Bersenggama dengan orang yang Adit tidak tahu siapa dengan menggunakan ritual darah ayam hitam. Butuh beberapa waktu bagi Adit untuk menenangkan diri. Dia tidak mau gegabah. Semalaman dia sudah menimbang-nimbang semuanya. Adit sudah berniat dan bertekad untuk menyelidiki semua ini. Semua sudah kepalang tanggung. Adit beranjak dari tempat tidurnya
mengatur wajahnya agar terlihat tenang, agar jika nanti bertemu dengan Bude Ija, tidak ada kecurigaan yang muncul. Suasana rumah pagi itu benar-benar terlihat sepi. Tidak seperti biasanya, padahal jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Adit tahu kalau neneknya dan Mbok Sarmin pasti sedang jalan-jalan pagi. Mencoba berjalan ke arah belakang rumah, namun tetap saja tidak ia temui siapapun di sana. Aneh, biasanya Pak Ade dan Bude sudah duduk di amben dapur jam segini, batin Adit. Karena penasaran, dia mencoba berjalan menuju kamar Pak D-nya. Sepelan mungkin Adit berjalan. Saat sudah sampai di depan pintu, dia mencoba mendengarkan. Benar saja, ada suara dari dalam. Berarti Pak Ade dan Budenya masih ada di dalam kamar. Merasa kelakuannya sangat tidak sopan, Adit kembali beranjak, berniat untuk menuju kamarnya dan melanjutkan untuk tidur. Namun saat dia menoleh ke arah cermin yang terpasang di dekat kamar Pak D-nya, Adit mengernyit. Pakaian yang ia kenakan benar-benar kotor. Indera penciumannya juga seketika membaui sesuatu yang tidak enak. Nyengir, Adit sendiri heran bagaimana dia bisa tahan dengan pakaian itu semalaman. Mengurungkan niat kembali ke kamarnya, Adit bergegas pergi ke kamar mandi untuk menaruh pakaian kotornya. Cukup lama Adit berada di kamar mandi. Sedari tadi dia melihat ke arah ember cucian milik Pak D dan Budenya. Ada keinginan untuk mencari tahu, tapi di dalam batinnya juga ada rasa takut dengan apa yang akan dia temukan. Semoga semalam memang bukan Bude, ucap Adit yang langsung saja jongkok di depan ember cucian itu. Adit segera mengaduk-aduk ember yang berisikan pakaian milik Bude dan Pak D-nya. Teringat semalaman Budenya memakai pakaian putih. Benar saja, ada semacam daster berwarna putih dengan bercak-bercak kotor yang Adit yakini itu adalah darah. Yakin kejadian semalam bukan hanya hayalannya. Sial, ternyata Bude Ija sehina itu, ucap Adit yang langsung menaruh kembali pakaian itu ke dalam ember. Sebagian Adit hanya tiduran di dalam kamar. Dia sudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah Nek Harjo, bahkan kepada Budenya. Ada rasa malas untuk berbicara dengan wanita itu. Namun karena takut dicurigai, Adit berusaha untuk tetap biasa-biasa saja. Nek, Adit mau jalan-jalan, ya paling nyusulin Pak Ade ke ladang, ucap Adit saat mendapati Nek Harjo sedang duduk di ruang tengah. Wanita tua itu kelihatan tampak letih, bahkan matanya juga terlihat lebih sayu. Nek, nenek lagi gak sakit kan? Tanya Adit. Enggak Dit, nenek cuma ngerasa capek. Kalau kamu ke ladang, hati-hati, jangan sampai kesorean pulangnya, ucap nenek. Nenek, kalau gak enak badan ya istirahat Nek, ingat umur Nek, kata Adit. Bukan malah setuju dengan perkataan Adit, justru Nek Harjo malah ngomel-ngomel. Dia merasa badannya masih seperti wanita berumur 25 tahun. Terang saja Adit yang mendengar seperti itu langsung tertawa, berniat akan membelikan lingari untuk neneknya kelak. Besok kalau Adit sudah sampai kota, Adit belikan pakaian mau Nek? Tanya Adit. Ah, kalau cuma pakaian, nenek bisa beli sendiri, ucapnya sewot. Lah ini beda Nek, nanti Adit belikan lingeri buat nenek, sesuai dengan umur nenek yang masih 25 tahun, seperti Adit, ucap Adit menahan tawa. Kurang ajar memang, tapi Adit tidak benar-benar ingin membelikan neneknya. Bukannya senang, malah bisa seluruh keluarganya menangis karena mendapati Adit dibunuh oleh ayahnya yang super galak itu. Ya udah, Adit pergi dulu ya Nek, ucap Adit sambil mencium punggung tangan Nek Harjo. Sepanjang jalan Adit masih teringat candaan bersama Nek Harjo. Sejenak dia melupakan permasalahan yang sedang menimpanya. Adit terus berjalan. Beberapa kali dia bertemu warga, tapi kali ini tidak ada senyum ramah. Tetapi Adit sudah tidak peduli dengan semua itu. Sebetulnya Adit tidak berniat untuk menuju ladang, tapi menuju tempat yang ia lalui semalam. Dia begitu penasaran dengan tempat di mana Budenya melakukan persenggemaan dengan laki-laki asing itu. Menengok ke sekitar, Adit tidak mendapati siapapun. Menghela nafas, dia berjalan masuk menuju hutan. Sudah beberapa waktu dia berjalan mengikuti jalan setapak. Tidak ia temui ada siapapun. Suasana terlihat tenang, hanya terdengar suara burung dan hewan lainnya yang saling bersautan. Adit tidak menyangka saat siang hari, ternyata pemandangan yang dia dapatkan begitu elok. Setiap langkah yang ditemuinya hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi.
Benar, di sini kemarin aku jatuh, ucap Adit saat melihat tempat yang dia yakini di mana dia bertemu dengan wanita misterius itu. Namun tubuhnya tiba-tiba saja tersentak. Adit terdiam mematung. Dia mendengar ada suara-suara yang berasal dari depannya. Jelas sekali itu adalah suara orang yang sedang berbincang satu sama lain. Mengendap-endap, Adit sedikit masuk ke dalam semak-semak. Beruntungnya dia, semak-semak di sekitarnya cukup tinggi dan lebat. Tadi di rumah sempat berpikir untuk memakai pakaian hijau dan celana gelap, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Semua sudah terjadi, Mar. Kita harus segera melakukan sesuatu. Aku tidak mau menanggung itu semua. Atau lebih baik, kita sudahi saja semua ini, ucap salah seorang laki-laki. Adit membulatkan matanya. Dia kenal dengan suara itu. Kepalang tanggung, sudah sejauh ini. Semua resiko sudah kita bicarakan jauh-jauh hari, ucap laki-laki satunya. Adit hanya diam mematung, tidak berani bergerak sesenti pun. Handphonenya pun segera ia matikan, takut jika tiba-tiba saja mengeluarkan suara. Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Adi Marwanto yang segera beranjak dari tempat itu. Sedang Pak Amar masih celingukan seolah sedang mencari sesuatu. Pikiran Adit semakin kacau. Ada apa ini? Semalam budenya, sekarang Pak Adit dan Pak Amar. Batin Adit kebingungan. Setelah dirasa aman, Adit segera buru-buru pergi dan menuju ke arah ladang. Untung saja di sana dia hanya mendapati warga yang sedang bekerja di ladang milik neneknya. Adit mengeluarkan handphonenya dan segera menghubungi Arif, berharap dia bisa datang ke sini secepatnya. Sudah beberapa kali Adit mencoba menelpon Arif, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pesan teks juga sudah dia kirimkan. 1 jam lebih Adit menunggu tapi tidak ada tanda-tanda Arif membalas atau menelpon dirinya balik. Saat sudah ingin beranjak pulang, tiba-tiba handphone yang ada di dalam kantongnya bergetar. Buru-buru Adit membuka pesan teks dari Arif. Besok kita bertemu di ladang pagi. Paginya Adit sudah bersiap bertemu dengan Arif. Semua informasi yang dia punya sudah dia siapkan. Bahkan ia sudah menuliskan di handphonenya agar tidak ada yang terlewatkan. Mau kemana kamu pagi-pagi? Tumben, ucap Nek Harjo saat mendapati Adit sudah berdiri di teras rumah. Olahraga, Nek, sudah lama Adit nggak jogging. Lihat aja perut Adit, sudah mirip dengan Pak Marwan, ucap Adit sambil mencubit-cubit perutnya. Kerempeng gitu kok dibilang mirip Pak Demu. Gak sehat kamu, Dit, ucap nenek. Banyak yang mirip, Bu, tanya Pak Ade yang tiba-tiba saja sudah ada di belakang mereka. Itu Adit, tumben mau lari pagi. Katanya sekarang perutnya sudah mirip punyamu, ucap nenek. Adit hanya nyengir melihat Pak Ade yang mulai membelai perutnya. Adit jogging dulu ya, ucap Adit yang langsung menyalami nenek dan Pak Ade-nya. Tidak mau berlama-lama dengan obrolan yang tidak jelas. Sesampainya di ladang, kabut masih terlihat cukup pekat. Beberapa warga juga terlihat sudah beraktivitas. Celingukan Adit mencari sosok Arif. Benar saja, laki-laki itu sudah duduk santai di gubuk dengan sebatang rokok di tangannya. Rip, sapa Adit. Sudah, langsung saja. Kita tidak punya banyak waktu. Semalam, tiba-tiba saja aku mendapat firasat yang kurang baik, ucap Arif. Mendengar itu langsung saja Adit menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahkan soal budenya juga dia ceritakan. Tidak peduli dengan aib keluarga, toh jika memang ini semua adalah perbuatan wanita itu, Adit justru berharap dia segera ditangkap dan masalah ini selesai. Arif mendengarkan dengan tekun. Sesekali tampak dia mengerutkan alisnya. Kita ke tempat Pak Dirman sekarang, mumpung masih pagi, ajak Arif. Bergegas mereka berdua pergi ke arah desa. Beruntung kabut masih tebal, sempat mereka tidak menemukan rumah yang Nek Harjo cirikan. Namun dengan kemampuan Arif, akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksudkan. Terlihat kondisi rumah itu sama seperti milik Mbok Sarmin, tapi sedikit lebih baik. Dari kejauhan nampak seorang bapak-bapak yang sedang menyapu halaman. Melihat itu Arif berjalan mendatangi laki-laki tua tersebut. Assalamualaikum Pak, benar ini rumah Pak Dirman? Tanya Arif. Laki-laki itu menatap Arif dan Adit dengan pandangan yang aneh. Waalaikumsalam, kalian siapa? Arif segera menjelaskan siapa mereka dan maksud kedatangannya. Saat mendengar tentang tujuan mereka, buru-buru laki-laki itu menarik tangan Arif dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. Maaf sebelumnya Pak, mungkin ini akan membuka luka lama,
Seperti yang Bapak tahu, beberapa waktu lalu ada kejadian yang membuat kampung ini gempar, dan kami mendapat informasi dari Nek Harjo kalau dulu juga pernah ada kejadian yang mirip sekali dengan kematian Ningrum, ucap Arif saat mereka sudah duduk di ruang tamu milik Pak Dirman. Adit memperhatikan sosok laki-laki tua yang ada di depannya. Terlihat tidak begitu nyaman, entah karena memang dia mengingat sosok mendiang anaknya atau memang kedatangan mereka yang tidak dia inginkan. Sejenak Pak Dirman tidak menjawab Arif. Dia sibuk membuat rokok tembakau. Kejadian itu sudah lama sekali terjadi, namun aku masih ingat setiap detail peristiwa yang membuat hidupku menjadi berantakan, kata Pak Dirman. Flashback, Desa Renggono tahun 2000. Dok, bangun sudah pagi loh, kau masih di dalam kamar, ucap Dirman mencoba mengetok-ngetok pintu kamar anaknya. Sudah 2 kali dia mencoba membangunkan anak perempuan satu-satunya itu. Tidak biasanya dia seperti ini. Dok, bangun sudah siang ini. Simbokmu sudah menunggu di pasar loh. Sekali lagi Pak Dirman mencoba untuk membangunkan anaknya, tapi tetap saja tidak ada sautan. Ada perasaan khawatir yang muncul. Pak Dirman mencoba membuka pintu kamar ASI, namun pintu itu terkunci. Merasa ada yang janggal karena selama ini tidak pernah sekalipun anak perempuannya mengunci pintu. Pak Dirman segera mencoba untuk mendobrak pintu kamar anak perempuannya. Suara keras yang ditimbulkan oleh benturan kaki pada daun pintu juga tidak membuat ASI menjawab sautan bapaknya. Semakin khawatirlah Dirman, takut terjadi sesuatu dengan anak semata wayangnya. Buru-buru dia berlari mencari bantuan. Dipanggilnya tetangga dekat rumahnya untuk membantunya mendobrak pintu. Perlu beberapa waktu sampai pintu kamar ASI terbuka. Betapa terkejutnya Dirman, dia menjerit sejadi-jadinya. ASI sudah bersimpah darah di atas kasur, posisinya tertidur, namun kakinya mengangkang bagai orang yang sedang melahirkan. Tidak sampai di situ, warga yang melihat langsung heboh seketika karena mendapati ada janin di antara kedua kaki ASI. Tidak ada yang berani mendekati ASI, warga sedemikian takutnya. Selain posisi yang aneh, mata ASI juga tampak melotot, seakan sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Pagi itu Desa Renggono benar-benar heboh dengan kematian ASI. Tidak ada topik pembicaraan lain di desa itu. Semua warga telah mengetahui kematian ASI yang begitu mengenaskan. Saya kaget, Bu. Tidak menyangka kalau ASI anak yang pendiam itu hamil di luar nikah, ucap salah seorang ibu yang sedang berkumpul di depan pos ronda. Ya namanya manusia, Bu. Pasti juga ada hilafnya. Sebetulnya bukan masalah dia sudah hamil atau belum, tapi kondisi jasadnya benar-benar mengerikan. Dan ucap salah satu laki-laki yang ada di sana. Dia selingukan dan mengecilkan suaranya. Saya dapat kabar kalau ari-ari si jabang bayi hilang. Sontak beberapa orang yang ada di sana kaget. Muka mereka pucat dengan seketika. Awalnya mereka berpikir kalau ASI meminum obat atau jamu penggugur kandungan. Tapi kalau ada kabar seperti itu, sungguh aneh. Malamnya digelar pengajian di rumah Pak Dirman. Cukup banyak warga yang hadir. Sejatinya memang sebuah niat baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik pula. Namun ada sedikit yang berbeda. Justru banyaknya yang datang ke rumah Pak Dirman bukan hanya untuk mengikuti pengajian, namun juga terselip rasa penasaran dengan kejadian yang menimpa ASI. Awalnya pengajian berjalan lancar. Di hari pertama tidak ada seorang pun yang mendapat gangguan apapun. Malam kedua juga sama, hingga pada malam ketiga. Malam itu hujan turun dengan deras sedari sore hari. Sontak menambah suasana Desa Renggono semakin terasa sepi. Di dalam sebuah rumah sepasang suami istri sedang bercumbu dengan hebatnya. Parmin benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Meski istrinya sedang hamil, namun hasrat untuk melakukan hubungan badan sudah menguasai pikiran dan hatinya. Gerah gak sih mas? Ucap Nani si istri setelah mengelap keringat yang ada di wajahnya. Ya pasti toh dek, orang habis olahraga ya pasti keringetan, bikin gerah, ucap Parmin sambil tersenyum lemah. Matanya benar-benar berat seolah ada sesuatu yang mengganduli kelopak matanya. Ingin rasanya segera tertidur. Namun hal itu tidak berlaku untuk Nani. Justru setelah melakukan persenggamaan, matanya begitu menyalang. Ah enggak, biasanya juga enggak begini kok, ucapnya sambil mengipas-ngipaskan tangannya ke wajahnya.
Tidak ada sautan dari suaminya. Terdengar dengkur lembut dari mulut laki-laki yang sudah menikahinya selama setahun ini. Jengkel, Nani sebetulnya ingin mencubit suaminya, tapi dia urungkan. Beberapa kali Nani mencoba mengatur posisi agar lebih nyaman saat tidur, tapi tetap saja seolah sedang ada orang yang menghidupkan api unggun di dalam kamarnya. Rasanya begitu gerah, padahal di luar hujan masih begitu deras. Beranjak, Nani keluar kamar berniat untuk mengambil air, berharap bisa mengurangi sedikit rasa panas yang menguar dari tubuhnya. Berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang sudah mulai membesar, dilihatnya lampu ruang tamu sudah mati. Hanya terlihat pendar kekuningan yang berasal dari lampu pijar yang ada di teras rumahnya. Nani terdiam. Ada sesuatu yang sedang duduk di kursi teras miliknya. Meski tidak terlihat dengan jelas, namun nampak sekali memang di sana ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya Nani berniat untuk melihat, tapi ia urungkan. Buru-buru dia masuk ke dalam kamarnya. Mas Parmin, bangun," ucap Nani sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. "Kenapa toh, Dik? Udah ayo tidur," kata Parmin dengan suara yang masih mengantuk. "Itu, di teras lagi ada orang, Mas," ucap Nani. Namun tetap saja Parmin tidak bergerak dan justru melanjutkan tidurnya. Kesal, Nani beranjak dan berniat untuk melihat siapa gerangan yang sedang duduk di teras rumahnya. Namun saat Nani melihat kembali ke arah teras, sosok tersebut sudah tidak ada. "Mungkin salah lihat," ucap Nani. Baru saja Nani berbalik, berniat untuk mengambil air di dapur. Badannya seolah menjadi kaku, mulutnya terkunci. Beberapa meter di depannya ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sedang merangkak di dinding rumahnya. Itu bukan merangkak, tapi seperti orang kayang dan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Mata Nani memanas menahan takut. Asi tetangganya yang baru meninggal beberapa hari lalu kini berada di dalam rumahnya dan menempel di dinding dapur. "Nih, tolong nih, sakit," ucap lirih Asi, masih dengan menempel di dinding. Nani hanya bisa terdiam dan menangis. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Batinnya terus meneriakkan nama suaminya untuk menolongnya. Berdoa pun dia lupa dengan semua bacaan yang pernah dia pelajari saat mengaji. Sosok itu bergerak perlahan menuju ke arah Nani. "Nih, aku minta tolong. Ini bukan anakku," bisik suara Asi parau sambil menunjukkan gumpalan warna merah yang sudah memiliki bentuk badan mirip sekali dengan janin manusia. Tersentak, Nani langsung teriak dan jatuh terpuruk di lantai. Paginya dia terbangun. Nampak Parmin dan kedua orang tuanya berada di dekatnya. Mengetahui itu semua, Nani langsung memeluknya erat-erat. Setelah semua tenang, Nani menceritakan kejadian semalam. Semua orang yang ada di rumah Parjo kaget, merasa bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Nani sedang menjadi incaran. Maka mereka bergegas untuk memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman. Namun tetap saja Pak Dirman tidak percaya dengan semua cerita itu. Bahkan beberapa hari kemudian, sudah banyak warga yang mengalami kejadian serupa, dan anehnya hanya laki-laki bujang dan ibu hamil yang dihantui oleh sosok Asi. Puncaknya setelah 2 minggu kematian Asi, ditemukan lagi satu mayat wanita dengan kondisi serupa, bahkan sudah hampir membusuk. Diketahui wanita itu bernama Mirah. Dia memang hidup sendirian selama ini karena memang yatim piatu. Bertambah gegerlah desa Renggono. Banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa Pak Dirmanlah yang sedang melakukan ilmu hitam yang mengorbankan wanita hamil. "Hanya karena itu, usaha kami di pasar sedang bagus-bagusnya. Warga desa dengan mudah menyimpulkan seperti itu. Semenjak itulah mereka mengucilkan keluarga saya, dan beberapa bulan kemudian ibunya Asi juga meninggal karena stres memikirkan kematian anaknya dan juga hujatan warga sini," ucap Pak Dirman dengan mata yang memerah. Adit yang mendengar hal itu benar-benar geram. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang mau dan tega melakukan perbuatan seperti itu? "Ada satu lagi yang ingin saya tahu, Pak. Nenek saya bercerita kalau ada laki-laki yang melihat seorang wanita memakan ari-ari bayi," tanya Adit. "Itulah Parmin. Dia yang mengatakan kalau dia melihat ada wanita di dekat rumahku sedang memakan ari-ari. Bertambahlah kemarahan warga kepada keluarga kami. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi usaha kami di pasar juga dirusak."
kata Pak Dirman. Nada suaranya benar-benar terdengar marah, walau sebisa mungkin dia tahan. Dan wanita yang mereka bakar? Tanya Adit. Pak Dirman sedikit terlonjak dengan pertanyaan Adit. Sedang dari tadi Arif hanya diam mendengarkan. Sesekali dia membakar rokok dan terus menyimak percakapan dan cerita yang dilakukan oleh Pak Dirman. Adikku, dia adikku Siti. Biadab mereka tega melakukan itu semua. Sampai jasad dari Siti habis menjadi abu bersama rumahnya, ucap Pak Dirman. Adit dan Arif kembali berjalan menuju ladang. Keduanya masing-masing diam, masih memikirkan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Bagaimana menurutmu? Ucap Adit saat sudah sampai di gubuk. Aneh bukan? Semua seolah terencana dengan rapi, tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku saat ini. Jika Pak Dirman memang pelakunya, untuk apa dia menunggu selama itu dan mulai melakukan ritual baru? Terlebih dengan ceritamu soal wanita misterius itu yang mengatakan kalau tumbal lainnya sudah disiapkan, ucap Arif. Adit menghela nafas, pikirannya semakin kacau. Kalau memang bukan Parmin yang melakukan itu semua, berarti memang ada orang yang sengaja menjebak Pak Dirman dan Parmin. Dan sudah jelas, berarti masih akan ada wanita yang akan menjadi tumbal, serta laki-laki yang mungkin saja itu adalah aku, ucap Adit dengan nada getir. Sekarang yang harus kita cari tahu adalah calon tumbal dari orang ini, ucap Arif. Tatapannya menerawang jauh, sebatang rokok terjepit di antara kedua jarinya. Hembusan demi hembusan asap putih dia keluarkan dari mulut dan hidungnya. Bagaimana caranya? Ucap Adit. Itulah yang sedang aku pikirkan. Aku sama sekali tidak punya petunjuk, kecuali tentang Bude dan Pak D, serta Pak Amar. Malam ini, kita amati lagi pohon tua itu. Aku akan menunggumu di ujung desa, ucap Arif dengan segera beranjak. Adit yang mengerti hanya bisa mengikuti, toh memang ini juga demi keselamatannya. Sepulang dari ladang, Adit hanya mendapati keberadaan Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Nampak Nek Harjo sedang mengajari Mbok Sarmin untuk merajut, hal yang memang sudah menjadi kebiasaan Nek Harjo. Sambil setiap tahun, Adit selalu mendapatkan kiriman sweater rajutan tangan neneknya itu. Pak D dan Bude kemana, Nek? Tanya Adit saat sudah duduk di ruang keluarga. Layo di ladang pastinya, emang kamu gak ketemu kalau budemu sedang pergi ke pasar, ucap Nek Harjo. Adit yang sedari tadi berada di ladang tidak melihat batang hidung padenya itu. Namun dia juga tidak menaruh kecurigaan berlebih. Memang bisa saja Pak De Marwanto sedang mengantar Bude Ija ke pasar. Kamu makan dulu, baru kalau mau istirahat, jangan lupa mandi. Badanmu baunya bikin kucing saja malas dekat-dekat sama kamu, ucap Nek Harjo dengan mengernyitkan hidungnya. Mendengar itu justru Adit beranjak dan menempel pada neneknya. Melihat kelakuan Adit, Mbok Sarmin hanya terkekeh. Wanita misterius yang mengamati rumah Ningrum. Tiba-tiba saja Adit teringat dengan cerita Mbok Sarmin. Benar, calon tumbal selanjutnya pasti akan didatangi wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin Adit dan Arif keliling desa tiap malam untuk mencari wanita itu, batin Adit saat sudah duduk di kursi kamarnya. Tidak, aku harus bisa bertemu dengan wanita itu, ucap Adit. Ada secerca harapan yang muncul. Wanita itu menjadi sebuah kunci dari semua masalah ini. Tersenyum, Adit segera beranjak dan membaringkan badannya di kasur. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa, semenjak sore jantung Adit sudah berdebar-debar, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malah justru ketahuan? Atau nanti harus bertemu dengan Ningrum? Batin Adit kacau. Sedari tadi memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Adit persiapkan, bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya sedang tidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangan. Tepat pukul 12.45 Adit sudah siap dengan jaket dan celana gelap untuk menyamarkan pandangannya. Sepelan mungkin dia beranjak agar tidak menimbulkan suara. Dibukanya daun jendela. Untung saja daun jendela kamarnya itu memiliki bentuk model bangunan lama, sehingga dengan mudah Adit langsung bisa melompat keluar. Ditutupnya jendela kamarnya dan berjalan membungkuk saat melewati kamar Pak D dan Bude Ija. Adit berhenti, diam,
mencoba mendengarkan jikalau ada suara-suara obrolan dari Bude Ija ataupun Pak D-nya. Namun semua tampak sunyi, sama halnya dengan keadaan sekitarnya. Memandangi sekitar terlihat begitu gelap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi serta angin malam yang dingin justru malah membuat Adit merinding. Ucapnya saat badannya tiba-tiba bergetar hebat. Sudah hampir 10 menit Adit berjalan. Dari kejauhan nampak ada sosok yang tengah berdiri di bawah pohon dan sedang menyandarkan punggungnya. Sama dengannya, pakaian yang dipakai pria itu terlihat menyatu dalam keremangan. Hanya terlihat titik kecil warna merah yang Adit yakini adalah bara api dari sebatang rokok. "Arif," ucap Adit sambil menghela nafas dalam-dalam. "Langsung saja kita ke sana. Lebih baik menunggu di tempat itu," ucap Arif sambil memberikan lotion anti nyamuk kepada Adit yang langsung diterima oleh Adit. Dia tidak kepikiran jika di hutan nanti kemungkinan ada banyak serangga yang bisa saja membuat perbuatan mereka ketahuan. "Tunggu sebentar, Rip. Ada yang ingin aku bicarakan," ucap Adit. "Waktu kita tidak banyak. Kita bicarakan sambil jalan," kata Arif yang mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan. Adit hanya bisa mengikuti. Toh sebenarnya jauh lebih nyaman untuk berbicara di hutan daripada di ujung desa. Berjalan beriringan, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari bibir mereka. Makin jauh masuk ke dalam, detak jantung Adit juga terasa makin cepat. "Gila, kemarin aku malam-malam kesini sendirian," batin Adit yang justru heran dengan kelakuannya waktu itu. "Kau ingat, Rip, dengan wanita yang kukatakan kemarin?" tanya Adit saat mereka sudah mulai masuk ke dalam keremangan pohon. "Wanita yang mana?" ucap Arif sambil masih berjalan menapaki jalan setapak. "Wanita yang kutemui yang memberitahukan kalau akan ada tumbal lainnya." "Kenapa dengan dia?" kata Arif yang mulai penasaran. "Tidak ingatkah kau dengan cerita Mbok Sarmin? Kalau malam-malam sebelum kematian Ningrum, dia selalu memperlihatkan dirinya. Dan kemarin dia memberikan entah itu petunjuk atau wejangan. Aku tidak tahu, tapi bukankah itu aneh?" ucap Adit yang terus saja mencoba mengimbangi langkah Arif yang mulai cepat. Arif berhenti tiba-tiba. Nampak sekali dari raut wajahnya dia sedang memikirkan sesuatu. "Benar, ada yang aneh. Kenapa tidak terpikirkan olehku?" ucapnya. "Benar kan? Aku hanya berpikir kalau wanita ini tahu sesuatu. Aku tidak tahu apakah saat dia berada di depan rumah Ningrum sedang memberikan peringatan atau justru sedang menandainya," ucap Adit. "Kalau dia sedang menandai sesuatu dan menampakkan dirinya ke seseorang, bisa dibilang orang itu jadi tumbal selanjutnya. Begitu maksudmu?" tanya Arif. Adit tersenyum kecut mendengar pertanyaan Arif. Dia tidak menyadari kalau dua pikirannya justru mengantarkan kepada pertanyaan baru. Beberapa kali Adit melihat wanita itu, bahkan bertemu dengannya langsung. "Aku hanya berpikir kalau wanita itu adalah kunci dari semua keruwetan ini," ucap Adit lirik. "Kita pikirkan itu nanti, Dit, setelah malam ini," ucap Arif yang mulai berjalan kembali. Sudah beberapa lama mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Adit sudah melihat pohon besar yang menjadi saksi perbuatan bejat budinya. "Rip, yakin kita mau melihat ritual itu?" ucap Adit yang berjalan di belakang Arif. Arif langsung berhenti tiba-tiba. Sontak membuat Adit yang berjalan di belakangnya harus menghindar dengan melompat ke samping. "Is, kalau ngerem bilang dong," ucap Adit sewot. Arif hanya terkekeh. "Kalau memang ritual yang mereka lakukan seperti apa yang kamu ucapkan, lebih baik kita di dekat sini saja, Dit. Aku juga tidak mau menodai mataku dengan melihat adegan yang diperankan budemu," ucap Arif dengan tampang yang sedikit aneh, seolah sedang melihat ada sesuatu yang tertinggal di pinggiran kloset. "Aku bilang juga apa, Rip?" ucap Adit yang langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun berbeda dengan Arif. Langsung saja dia menyibak semak-semak. Arif terus saja berjalan menuju ke dalam keremangan pepohonan. Adit tidak langsung mengikuti, ada perasaan untuk menunggu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangannya, beberapa kali menatap ke arah jalan yang barusan dia lalui. Takut-takut kalau ada orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun saat dia melihat ke arah pohon, tiba-tiba saja ada sekelebat kain putih yang lewat beberapa meter di depannya. Bulu halus yang ada di tubuh Adit langsung meremang hebat. Tanpa pikir panjang, Adit langsung melompat dan berlari menuju ke arah Arif yang sudah beberapa meter jauh di depannya. "Ngapain lari-lari?" Arif keheranan. "Ada kain terbang, Rip. Udahlah, mendingan pulang aja," ucap Adit ketakutan.
Nafasnya masih memburu, jantungnya berdetak begitu cepat. Bahkan keringat mulai membanjiri tubuhnya. Udah tenang, dari tadi aku juga melihat mereka. Lihat saja di belakangmu, ada pocong dengan kain yang lusuh. Mukanya banyak sekali koreng dan mengeluarkan belatung. Belum lagi baunya, coba aja kalau tidak percaya, ucap Arif dengan muka polos. Bangsat kamu, Rip, ucap Adit yang langsung saja menempelkan badannya dekat-dekat dengan Arif. Melihat itu justru Arif hanya terkekeh. Memang benar sedari masuk ke dalam hutan, dia sudah melihat penunggu yang ada di sini. Seketika Arif menyenggol Adit dan memberikan gestur tangan di atas bibirnya. Jelas memintanya untuk diam. Adit yang masih ketakutan tidak bisa konsentrasi sehingga tidak menyadari kalau ada suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Setelah Adit diam dan mendengarkan, benar, memang terdengar sayup-sayup suara langkah kaki dan obrolan lirih. Lambat laun suara langkah kaki itu semakin terlihat jelas. Adit benar-benar berharap itu bukan budenya. Semoga itu adalah orang lain. Tetapi memang semesta sedang tidak mendukungnya. Begitu sialnya dia malam ini. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Tubuhnya melemas. Tatkala yang Adit lihat justru malah membuat dirinya semakin drop. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.